kepada Ketua PKS Pak Saihu waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak? Pak Mahfud bersedia enggak? Pak Mahfud bersedia enggak? Berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras. Kasihan sekali. Sebenarnya kalau menilai kapasitas capres dari koalisi perubahan ini, jangankan debat dengan para politisi, dengan capres lain, menjawab konfirmasi wartawan saja kebingungan mengelak. Akhirnya wartawan yang disuruh cek data sendiri. Kan masyarakat menunggu. Apa jawaban Anda dari bantahan yang sudah disebutkan banyak pihak? Saat melihat Formula E di Jakarta ini, Pak Anies dikonfirmasi soal perbedaan data jalan nasional yang membandingkan bila di waktu pemerintahan Pak SBY disebut berhasil membangun lebih panjang dibandingkan waktu Pak Jokowi ini. Itu status jalan nasional loh. Sementara faktanya data yang disajikan tidak seperti pemaknaan itu. Penyebutan jalan nasional yang diungkapkan capres koalisi perubahan rupanya bukan hanya berdasar pembangunan jalan baru, melainkan perubahan status yang lebih parah. Opini yang dibangun digiring. Lebih banyak pembangunan jalan tol menandakan pemerintahan Pak Jokowi lebih banyak menguntungkan orang kaya. Ditemui wartawan, Pak Anies bilang, "Mbok yo kualitas diskusi itu ditingkatkan." Bukan hanya nanya, tapi cek data. Lah Pak Anies apa tidak tahu siapa yang merespon data itu? Bukan hanya pengamat, praktisi, politisi, namun juga yang mengerjakan dan memverifikasi jalan juga menjawab kritikan tersebut. Mereka itu dari PUPR. Kewenangannya di sana. Bagaimana? Kualitas diskusi ditingkatkan. Anda melempar isu, sudah direspon banyak pihak. Kan giliran Anda merespon balik. Itulah diskusi yang berkualitas. Jawab saja. Benar tidak Anda memang salah baca data? Mereka itu sudah mengkonfrontir dari sumber yang dikutip. Artinya apa? Artinya jawaban Pak Anies justru menghentikan diskusi itu. Bisa dipastikan, data yang disampaikan Pak Anies saat milad ke-21 PKS itu tidak difahami dengan baik. Memang bisa dijamin, penyusun pidato bukan dirinya sendiri. Ada tim ahli yang ditugaskan menyusun pidato-pidato sebagai capres. Sebagai mantan Mendikbud, rektor, akademisi, pasti punya kenalan banyak yang bisa bantu dirinya. Data yang dimasukkan sebagai bahan terlihat tidak dipelajari lebih dulu. Mengapa? Bisa ditebak itu Pak. Waktu membaca, Pak Anies terlihat bolak-balik memastikan apa yang tertulis tidak salah baca. Strategi bermain politik, cara membandingkan hasil kepemimpinan seseorang jelas-jelas sebuah kesalahan. Tidak semua pembandingan itu dibaca seperti yang terlihat. Apalagi bila memang background mantan gubernur DKI tersebut tidak berlatar belakang dari institusi yang mengurus hal itu. Makanya gagal memaknai tentang kuantitas panjang jalan nasional. Justru jawaban Pak Anies pada wartawan menunjukkan kemampuan diskusi capres koalisi perubahan sangat rendah. Tidak memiliki argumentasi yang memadai. Kasih masukan pada tim penyusun pidato itu Pak, agar hal-hal yang mau disorot, terutama soal membandingkan pemerintah Pak Jokowi dengan waktu dipimpin Pak SBY, ini harus benar-benar clear dari semua aspek. Tidak sekedar jumlahnya lebih besar, lebih banyak, lebih tinggi Pak SBY maksudnya. Membaca data apalagi berkutat pada angka-angka bukan berhenti soal yang lebih gede, artinya lebih baik.
Bagaimana mau masuk debat capres bila kemampuan retorika Anda baru sebatas itu? Padahal memimpin negara besar seperti negara kita tidak hanya dibutuhkan kecerdasan semata, namun juga keberanian yang tiada tara demi rakyat. Jadilah pemimpin yang siap bertanggung jawab, bukan hanya apa yang sudah dikerjakan, namun juga apa yang dikatakan. Kalau data yang sudah Pak Anies sampaikan tidak dijawab dengan jelas, bulet, malah menuduh kualitas diskusi di publik itu rendah, justru Andalah yang terbukti tidak bertanggung jawab pada data yang sudah disampaikan. Mestinya pasang badan, memang salah interpretasi. Murni hanya soal jalan nasional atau bagaimana? Yang bikin parah atas apa Anda lontarkan? Soal jalan tol hanya dipakai oleh orang yang mampu. Itu kesesatan berpikir. Itu kesesatan berpikir yang sangat luar biasa. Apa Pak Anies tidak pernah mengkonfirmasi sendiri, terutama waktu mudik lebaran tempo hari, atau meminta atau minimal baca koran atau menyaksikan di TV betapa akses tol yang tersambung di Jawa sangat berarti bagi masyarakat semua kalangan. Nah, harus diakui bila tidak ada tol yang terhubung atau fasilitas itu tidak memadai, efeknya bakal sangat mengerikan. Tidakkah Pak Anies melihat jalan berbayar terpaksa diberlakukan one way, alias satu arah saja, kepadatannya tinggi. Satu arah saja itu kepadatannya sangat luar biasa. Bagaimana bila jutaan kendaraan itu melintas di jalur non-tol, Pak? Bercampur motor, bercampur angkutan, becak, pejalan kaki, pesepeda, dan lain sebagainya. Ruwet ini nanti. Saran saya nih Pak Anies, fokus saja pada jurgan Anda, koalisi perubahan. Dan perubahan apa yang mau Anda lakukan kelak? Percuma serta tidak ada manfaatnya Anda menyerang-nyerang Pak Jokowi. Justru itu makin menunjukkan kapasitas Anda serta ketidakmampuan melihat apa yang harus dibenahi untuk masa depan. Jangan lagi pernah bilang nih, pemimpin 2024 tidak berhubungan dengan apa yang sudah diberikan oleh pemimpin sebelumnya. Itu logika yang tidak logis, cacat secara moral. Rakyat pasti menghargai pemimpin yang sudah dipilihnya. Apalagi sekelas Pak Jokowi yang tidak henti-hentinya mendedikasikan hidupnya pada negara ini. Semakin Anda sering menyerang Pak Jokowi, justru semakin dalam Anda akan terperosok ke jurang. Mengapa? Elektabilitas Anda stagnan, tidak beranjak naik. Ya karena Pak Anies tidak menganggap Pak Jokowi berbuat baik. Kebencian yang makin dalam justru menyesatkan Anda dan gerombolan Anda nih Pak. Semakin tidak menghargai pemerintah sekarang, sikap itu akan Anda terima dari rakyat. Mau siapapun yang Anda pilih sebagai bakal cawapres, tidak akan mendongkrak elektabilitas. Pergeseran pemilih atau menarik simpati pemilih-pemilih baru. Apa yang bakal Pak Anies dapatkan berasal dari apa yang Pak Anies perbuat. Siapa menuai, itulah yang mengetam. Demikian opini Om Ben. Salam seger waras.